Bu Pendeta, Ya, Dombi, lagi apa? lagi bikin khotbah kedukaan. Buat yang meninggal ya? Iya, kalau ada yang meninggal, kita kan melayani dari gereja untuk kebaktian penghiburan, kebaktian tutup peti, kebaktian pemakaman atau kremasi. Itu pelayanannya buat anggota. Ya tentu saja tidak, kita gereja melayani siapapun yang membutuhkan pelayanan. Termasuk simpatisan. Simpatisan juga dilayani, Dombi. Oh gitu. Iya. Bu Pendeta mau Ya? nanya. Kenapa kalau orang meninggal dibilang pulang ke rumah Bapak? Ya, itu adalah sebuah istilah. Rumah Bapa di sorga adalah sebutan untuk sorga. Sebagai istilah yang juga Tuhan Yesus ajarkan. Ada tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 2, Alkitab berkata gini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, jadi konsep mengenai sorga adalah rumah Bapa. Rumah Bapa yang kekal, rumah Bapa yang abadi di sorga sana. Dan karena itu ketika ada seseorang yang meninggal, maka kita katakan bahwa mereka pulang ke rumah Bapa di sorga. Kalau udah pulang, bisa balik lagi ke dunia. Tidak, Dombi. Pulang ke rumah Bapa di sorga itu buat satu kali. Di dalam pemahaman dan ajaran kita tidak ada tuh yang seperti reinkarnasi begitu ya. Udah pulang ke sorga lalu datang lagi ke dunia. Tapi bahwa hidup kita di dunia ini satu kali kita hidup. Lalu ketika kita meninggalkan dunia ini, Pulang. iya pulang. Kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Kalau pulang ke sorga itu menyenangkan, apakah kita boleh nangis kalau ada orang yang meninggal? Oh, itu sama seperti ini, Dombi. Kalau misalnya ada orang tua yang anaknya menikah, kalau anaknya menikah, kira-kira orang tua bagaimana perasaannya? Senang. Senang, betul. Tapi ada orang tua yang menangis loh dalam pernikahan anak-anak. Iya. Atau misalnya gini, ada anak yang diterima di sekolah di luar negeri pakai beasiswa, tapi anaknya harus berangkat. Orang tuanya senang apa sedih? Senang, tapi juga sedih karena harus pisah jauh. Betul. Nah, seperti itulah kira-kira jadi bahwa ada perasaan yang bercampur dalam kehidupan kita ketika kita kehilangan orang yang khususnya kita kasihi atau yang dekat dengan kita. Di dalam iman kita meyakini dan percaya bahwa mereka yang telah berpulang, mereka pulang ke rumah Bapa di sorga. Mereka bebas dari semua penderitaan yang ada di dunia. Mereka bahkan memperoleh mahkota kehidupan. Mereka menjadi para pemenang yang telah mendahului kita dari kehidupan di dunia ini. Tentu adalah sebuah hal yang menyenangkan bahwa kita bisa berjumpa dengan Allah kita, bertemu muka dengan Tuhan Yesus, kita berada di sorga dalam sebuah keberadaan yang begitu dekat dengan Dia. Di dalam sukacita itu, hal itu yang menjadi satu keyakinan iman kita, bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia. Namun juga sebagai manusia, kita tentu tidak bisa lepas dari berbagai perasaan atau emosi yang ada di dalam diri kita. Kita bisa sedih, kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa takut, kita bisa bingung. Juga bisa bahagia. Ya, kita juga bisa bahagia. Sebagai manusia kita memiliki emosi, memiliki perasaan. Karena itu ketika ada orang yang kita kasihi, orang yang begitu dekat dengan kita, mereka mengakhiri kehidupan mereka di dunia ini, di dalam iman kita meyakini bahwa mereka telah bahagia bersama Tuhan di sorga. Namun juga sebagai manusia, ketika ada
hubungan yang terputus, ada relasi yang terputus dengan orang-orang yang kita kasihi, maka sesuatu yang manusiawi dan wajar bahwa kita mengalami kesedihan. Maka setiap orang tentu memiliki waktu mereka masing-masing. Ada orang-orang yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, ada yang bertahun, atau bahkan sampai belasan tahun ketika kembali mengingat peristiwa mengenai mereka yang telah mendahului kita berpulang ke rumah Bapa di sorga, masih memiliki kesedihan yang mendalam, atau bahkan juga kekecewaan, atau juga hal-hal yang masih mengganjal. Setiap orang punya fasenya, punya waktu masing-masing. Masing-masing, tapi bersama Tuhan kan? Ya, di dalam menjalani semua itu, kita mau percaya bahwa Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan yang kita jalani. Bahwa ketika Tuhan memberikan kita waktu untuk menjalankan kehidupan ini, maka tentu Tuhan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sanggup meneruskan kehidupan ini dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Udah Dombi, mau nerusin lagi nih bikin khotbah-khotbahnya. Iya deh, tapi kita berdoa dulu. Yuk, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan dengan semua kekuatan, kegembiraan, kedamaian, perlindungan, berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, biarlah kami terus memuji dan memuliakan Engkau dalam hidup ini. Kami juga berdoa, menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Ada banyak hal yang kadang membuat kami sedih dan kecewa dalam hidup ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk rasa duka yang kami miliki ketika kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Secara khusus kami hendak berdoa untuk keluarga dari Bapak Yason Lase. Tuhan berikan kekuatan dan hiburan bagi Ibu Anacen bersama dengan seluruh anak-anak, menantu dan cucu. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka juga ketabahan di dalam menjalankan kehidupan ke depan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan mereka, yang terus juga mencoba menjalankan perawatan mereka dalam keteguhan dan kekuatan. Kami berdoa untuk Pak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Susi Ernawati, Bu Suciwati, Bapak Kunjung, Bapak Andi Hamdono. Tuhan, jamahlah saudara-saudari kami di dalam setiap kelemahan tubuh mereka, maka jamahan-Mu kiranya menguatkan, memulihkan. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan, waktu istirahat yang mereka punya untuk memulihkan diri mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul di dalam kehidupan bersama-sama keluarga, tentang relasi atau hubungan yang perlu diperbaiki, tentang komunikasi yang perlu ditingkatkan, tentang berbagai harapan dan cita-cita yang diupayakan. Biarlah kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga umat-Mu. Kami berdoa untuk panitia bulan keluarga yang mulai menyiapkan berbagai acara untuk bulan Oktober. Berkatilah mereka dengan hikmat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk retret pasutri yang akan dilaksanakan di akhir September nanti. Semua persiapan kiranya berjalan dengan baik, agar retret ini menghasilkan kiranya relasi yang semakin kuat di antara pasutri dan juga di antara mereka dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk umat-Mu yang akan menjalankan pernikahan Stanley Kurniawan dan Selin Harlan pada tanggal 9 September nanti. Segala persiapan kiranya berjalan juga dengan baik. Tuhan tambahkan sukacita dan keyakinan bagi mereka tentang berkat-Mu dalam rumah tangga yang akan mereka jalin. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk
pencalonan penatua di GKI Gading Indah dan di berbagai juga jemaat-jemaat GKI lainnya. Biarlah kiranya semua proses yang dijalankan oleh panitia dan juga setiap orang yang mencalonkan dapat sesuai kehendak rencanamu. Dan juga Tuhan persiapkan kiranya calon-calon penatua yang akan kau tunjuk untuk melayani, memimpin gerejamu di dalam waktu periode pelayanan ke depan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk berbagai kehidupan yang kami jalani di hari ini. Penyertaan-Mu ada bersama setiap kami. Biarlah kiranya saat istirahat maupun saat kami beraktivitas, Engkau yang terus menopang kami. Inilah doa kami. Kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, yang menuntun kami di dalam segala sesuatu pergumulan kami. Tuhan yang melimpahkan sukacita bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan waktu istirahat di malam ini atau juga menjalankan kegiatan yang masih ada. Dan tentu saja salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.